Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafeli Syakirin dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Pancasakti Bekasi dan dengan nomor induk 392215031. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi data dalam satu jaringan. Oke, kita langsung ke materinya. Untuk definisinya, proses komunikasi data adalah perpindahan data dari suatu sumber atau transmitter menuju ke suatu tujuan atau receiver yang melewati suatu media penghantar dalam bentuk bit-bit. Salah satu contoh proses komunikasi data adalah melakukan video conference melalui komputer. Suara dan video dalam video conference harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk kumpulan bit-bit sebelum memasuki media penghantar untuk dikomunikasikan. Atau untuk definisi lain, yaitu komunikasi data pada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer satu dapat saling terhubung dengan komputer lain yang saling bertukar data. Oke. Agar dapat saling bertukar data, setiap bagian dari komputer atau jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Pihak yang meminta atau menerima layanan tersebut disebut klien. Sementara pihak yang memberikan atau mengirim disebut server. Nah, dalam komunikasi data, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pengirim, media, dan penerima. Untuk pengirim adalah orang yang bertindak sebagai sumbernya, media sebagai perantaranya, dan penerima adalah server atau orang yang menampung data. Proses komunikasi data terbagi menjadi dua kategori, yaitu komunikasi data pada jaringan komputer dan komunikasi data pada jaringan telepon. Komunikasi data pada jaringan komputer memungkinkan pertukaran data yang terjadi antar komputer. Sementara itu, komunikasi data pada jaringan telepon adalah proses pertukaran data yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh melalui sinyal listrik. Nah, jadi di sini ada dua kategori ya untuk komunikasi datanya, yaitu pertama ada komunikasi data komputer dan komunikasi data melalui jaringan telepon. Nah, di sini ada proses alurnya. Proses komunikasi data yang terjadi pada jaringan komputer dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, server mengirim sinyal informasi menuju klien melalui protokol encode. Nah, dari server atau pengirim sender melalui proses digital data. Nah, digital data itu berbentuk kode binary. Ingat ya, kode binary itu ada yaitu cuma dua angka, 1 dan 0. Lalu terjadi proses melalui protokol encode atau encoder. Apa sih encoder itu? Encoder itu adalah sederhananya itu seperti pembangkit kode. Ya, jadi sinyal dari digital data pengirimnya ini dikirim dan dikonversi untuk memanggilkan kodenya. Kodenya itu berformat kode binary atau kode bit ya. Lanjut, untuk komputer sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan komputer merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. Nah, nanti sinyal listriknya itu atau sinyal gelombang elektromagnetik itu bakal terjadi di proses gambar ini ya, digital sinyal. Nah, lanjut, untuk agar suatu perangkat dalam jaringan dapat saling bertukar data, diperlukan suatu alat yang dapat berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Lalu, setelah data sampai pada klien, informasi akan didekode. Nah, akan didekode nih kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver atau penerima. Nah, nanti digital sinyalnya ini akan diterima oleh informasinya oleh si decoder atau decoder. Decoder itu seperti yang menerima input kode bitnya, kode binary dari si encoder. Nah, nanti diterima informasinya dan akan didekode sebelum akan masuk ke receiver atau si penerima, ya kan, kembali menjadi sinyal digital. Nah, nanti setelah
digital sinyalnya ini di decoder akan kembali lagi ke digital datanya ini atau sinyal digital yang berbentuk kode bit ya, 1 atau 0. Lalu masuklah ke receiver atau si penerima. Nah, decoder ini bisa disebut sederhananya itu sebagai pemecah kode. Nah, nanti si decoder ini akan memecahkan kodenya itu ke masing-masing receiver atau penerima. Tidak hanya satu ya, tapi bisa lebih dari satu. Nah, lanjut untuk informasi yang masuk ke receiver menggunakan protokol OSI atau TCP IP. Nah, jaringan komputer sering diterapkan di berbagai lembaga seperti lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, perkantoran, dan sebagainya. Hal ini karena jaringan komputer dapat memudahkan dalam proses pertukaran data atau komunikasi data. Pada jaringan komputer, terdapat beberapa jenis operasi komunikasi data. Apa aja sih jenis operasi komunikasi data tersebut? Nah, sini saya sudah rangkum menjadi beberapa informasi, diantaranya data collection yang pertama. Data dapat dikumpulkan dari beberapa tempat atau remote station, disimpan dalam memori, dan pada waktu-waktu tertentu data tersebut akan diolah. Oke, jadi sifatnya itu temporary ya, sementara. Jadi data dikumpulkan dulu di beberapa tempat dan disimpan dalam memori, pada waktu-waktu tertentu akan diolah kembali. Lalu ada yang namanya inquiry and response. Pemakaian dapat mengakses langsung ke dalam file atau program data yang dikirimkan ke sistem komputer. Dapat langsung diproses dan hasilnya dapat segera diberikan. Bila pemakaian melakukan analog dengan komputer, maka sistem seperti ini disebut interaktif. Misalnya pembayaran telepon atau transaksi di bank. Lanjut untuk yang ketiga, storage and retrieval. Data yang sebelumnya disimpan dalam komputer dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak yang berkepentingan tanpa dibatasi jarak, misalnya email dan ATM. Lalu ada yang namanya time sharing. Sejumlah pemakaian dapat mengerjakan programnya secara bersama-sama. Setiap pemakaian diberikan kesempatan untuk bekerja selama jangka waktu tertentu yang tetap besarnya. Setelah itu, pemakaian lain akan diberikan kesempatan untuk menggunakannya. Misalnya, ada aplikasi jaringan komputer yang berada di warnet. Lalu, ada yang namanya remote job entry. Remote job entry akan mengirimkan program atau data untuk disimpan di server tempat data diproses. Program tersebut diberikan secara batch, yaitu diolah secara bergiliran atau gilirannya tiba. Misalnya adalah web application. Lalu, yang terakhir ada real-time data processing and process control. Hasil proses dikehendaki dalam waktu yang sesuai dengan kepentingan proses tersebut atau real-time. Misalnya, seperti Google Maps, data exchange among computer, pertukaran data berupa program, file, dan sebagainya antar sistem komputer. Nah, di sini ada yang namanya fungsi dan tujuannya. Yang pertama yaitu efisiensi pengiriman data dalam jumlah yang besar atau tanpa kesalahan dan ekonomis. Dan yang kedua, memungkinkan si pengguna sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh atau bisa kita sebut remote computer use. Lalu yang ketiga, mendukung manajemen dalam hal-hal kontrol karena memungkinkan si pengguna sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar. Lalu yang keempat, memungkinkan orang dan bisnis yang memiliki lokasi geografis berlainan dapat saling berkomunikasi. Oke. Yang kelima, memungkinkan pengelola data dan juga pengaturan data yang terdapat dalam berbagai macam sistem komputer. Yang keenam, mendapat data secara langsung dari sumbernya atau dapat memperoleh data bisnis selagi data tersebut dibuat online. Jadi ketika data itu online, maka kita akan mendapatkan data itu secara langsung ya, tidak menunggu-nunggu waktu lagi, karena basisnya itu real time. Dan yang terakhir, mengurangi waktu untuk
pengelolaan data atau hemat waktu ya, dan mempercepat penyebaran informasinya. Oke, sekian informasi yang saya berikan ya dengan materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.